bagi kita umat Rasulullah, tidak ada dosa yang diberikan untuk umat Rasulullah ketika dia melakukan dosa di dunia langsung cash pada dunia, itu tidak ada. Nanti semua itu ditunda. Kapan? Ketika terjadi kiamat kita dikumpulkan, baru di situ disiksa. Beda dengan umat-umat Nabi terdahulu. Nah, kalau Allah ngasih dosa sama kita, karena kita berbuat dosa, Allah ngasih sisaan sama kita, ngasih sisaan sama kita, ngasih sisaan sama kita. Kita paham, oh ternyata kita ini lagi pengen dikurangi dosa kita nanti. Siksaan kita ini yang seharusnya mungkin nanti kita diponis oleh Allah di neraka disiksa 100 tahun, karena di dunia ini kita dikasih azab musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, siksaan di dunia yang bikin kita merintih-rintih, menangis kita, sama sekali gak enak mendapatkan kehidupan di sini. Akhirnya dikurangin kita yang seharusnya 100 tahun dia di neraka nanti, akhirnya cuma 50 tahun. Saya tanya dikurangi 50 tahun, senang gak kita? Hah? Senang gak? Oh senang. Kenapa? Karena kita belum merasakan itu. Sakit gigi setengah jam aja kita nyudutan, kalau bisa jangan sakit gigi. Kita berharap punya sakitnya itu kurang. Makanya ketika kita sakit selalu berusaha nyari obat. Selalu berusaha nyari obat. Dan ketidaknyamanan itu kita selalu pengen berubah. Harus berubah jadi nyaman. Bahkan kenapa sekarang ini orang mati-matian nyari duit segala macam? Karena orang gak mau berada dalam jalur kemiskinan. Kalau kita lapar ya. Oh sedikit itu kalau udah asing itu muter kemana-mana nyari rokok. Semua orang ditodongin sama dia. Padahal dia punya rokok. Iya. Emang begitu. Itu karakteristik manusia itu gak bohong. Ini kita lapar. Berupaya secepat mungkin dari makanan kita. Gak bisa ditunda. Kenapa? Karena dituntut oleh rasa lapar tadi, dituntut kita. Nyari kemana pun nyari makan, apapun kita makan yang bisa kita makan hari itu juga. Tario kita nasi, ada gorengan, kita gorengan. Ada apa di situ? Ada mbak, ada roti segala macam, mbak roti segala macam. Yang penting pun kita terbebas dari rasa lapar. Haus, nggak ketemu air putih, ada apa? Ada kopi, teh segala macam. Wah, yang dingin-dingin, mbak terus kenapa? Untuk menghilangkan rasa haus kita. Cara ke rokok mana pak? Motornya rokok, enggak rokok. Masuk. Ya karena ada tuntutan. Cuma kalau tadi mah jelek. Mau punya rokok bagi seberapa dewe berapa orang mah jelek. Itu picik neraka itu begitu. Karena jadi ilahi mudah sholat gitu. Beneran nggak boleh. Justru kalau punya kita berbagi. Walaupun ahli ibadah kikir neraka. Banyak dosa kita bayar sama orang. Surga bisa, kenapa? Allah ridho, karena Allah senang sama orang yang baik-baik. Tapi Allah paling benci sama ahli ibadah kulit. Apalagi kita ahli maksiat kulit, waduh neraka double kayak gitu. Beneran, hati-hati. Ini mah lagi seandainya, ya tapi kagak lah. Lokan yang lokan ya kalau lagi begini juga kan ya mungkin begitu terus dirubah kan. Ada kemarin belum tahu, sekarang kan tahu. Oh iya, iya. Nah kan sebagai gantinya nanti beres ngaji suka dikasih kan masuk sedekah sama lu, bungkus barang-barang. Nah bisa begitu. Makanya kita butuh hidayah Allah begitu, karena tujuan ending kita ke sana. Kita belum sama orang dikasih ajab, kita jeker sama Allah yang seharusnya kita kan ajabnya orang pelit itu kan di neraka. Akhirnya karena kita pelit sama orang, karena kikir sama orang, Allah kasih bala musibah kepada kita. Mana? Gak punya teman, digedegin orang, kemana-mana orang, kita nyepelein orang. Kenapa? Karena kikir. Itu ajab itu. Kok rezeki sesek betul, bagaimana? Aduh mulai kaki enak. Ada rezeki banyak, tuh perjuangan mati-mati harus ngorban nyawa. Terus bagaimana kita mikir? Kalau seandainya kita pikiran kita jelek, sama Allah pikiran jelek, marah sama Allah. Allah gaduh gitu. Orang pada dikasih enak begini-begini, gua kan aduh kacau Allah ini, gak jelas kalau gitu.
Ngomong kita dalam hati kita, Allah kita omongin. Allah yang lebih tahu. Orang tua kita dekat sama kita, ya Allah gak ada apa-apanya. Allah lebih tahu isi hati kita, urat kita ada berapa susun, saraf-saraf di otak kita ini ada berapa, kapan jatuhnya gigi ini bakal copot, kapan rambut ini bakal jatuh, Allah tahu. Kapan datangnya sakit kita, kematian kita, Allah tahu. Orang tua kita enggak. Lah Allah kita omongin. Yang seharusnya tadi kita kalau kita baik, wah iya, wah ajar gua, berarti gua harus istighfar. Ternyata ketika istighfar makin ditembakin terus tuh. Lah kemarin gua kagak istighfar, kagak tobat, ajar kayak dikit. Kenapa setelah gua banyak istighfar makin banyak yang ajar? Pernah nggak teman-teman begitu? Ada preman tobat, kata punya seluruh tobat katanya. Mengapa gua nggak tobat? Mengapa? Kemarin gua nggak tobat biasa-biasa aja. Mengapa setelah gua tobat jadi begini kusuk kehidupan gua? Pernah nggak teman-teman begitu? Mungkin pernah dengar yang beliau pernah dengar. Kenapa? Justru ketika kita mulai istighfar sama Allah, Allah memberikan kesulitan kepada kita sehingga kita cuma ingat Allah, Allah, Allah. Begini sedikit neraka, begini sedikit gambaran surga, ingat Rasul, Allah, agama ada di hati kita. Ketika kita sudah mulai bertobat, ketika kita mulai napas kita, suara kita udah istighfar aja. Banyak dosa kita ngapain? Banyak dosa. Ditembak lagi aja udah istighfar, udah serang. Tameng kita cuma istighfar doang udah. Astagfirullahaladzim, banyak dosa, dihajar lagi. Astagfirullahaladzim, dihajar terus. Habis-habisan kita digempur. Maka ketika kita paham ternyata Allah udah mulai sayang sama kita. Allah ini gak mau nanti setelah kematian kita ini sengsara. Kenapa Allah sayang sama kita? Karena Allah melihat kita ini udah merasa dan mengakui segala kesalahan kita. Ingat loh, kalau kita menjadi tersangka, itu hukum itu punya dua aturan. Kalau kita menjadi tersangka menyerahkan diri dan kita menjadi tersangka kemudian melarikan diri, saya tanya hukumnya gedean mana? Melarikan diri atau menyerahkan diri? Melarikan? Kenapa melarikan diri? Bahkan nyampe buron itu lebih gede hukumannya. Karena dia mau lari dari tanggung jawab dia dan dia merasa diri itu gak salah, makanya double.